Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 hebat. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran tematik dengan materi teks eksplanasi ilmiah. Materi ini merupakan materi tema 3 subtema 1 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan suatu proses dan bersifat ilmu pengetahuan alam. Fungsi dari teks eksplanasi adalah memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Bagian-bagian teks eksplanasi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pernyataan umum atau pembukaan. Kemudian yang kedua adalah deret penjelas atau isi. Dan yang terakhir, penutup yang berisi kesimpulan, pesan, atau pendapat dari penulis. Berikut penjelasan untuk bagian-bagian teks eksplanasi. Pernyataan umum atau pembukaan. Bagian ini berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan dari suatu teks eksplanasi. Biasanya, pernyataan umum terdapat pada bagian pembukaan atau pada paragraf pertama suatu teks eksplanasi. Bagian yang kedua yaitu deret penjelas atau isi. Deret penjelas atau isi merupakan urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Biasanya bagian deret penjelas atau isi berada pada bagian tengah teks eksplanasi. Berikutnya adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan, saran, atau pendapat dari penulis. Bagian ini merupakan interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Untuk lebih jelasnya, coba simak contoh teks eksplanasi berikut ini. Judulnya, Listrik Pengubah Wajah Dunia. Paragraf pertama. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Pada bagian pertama ini terdapat pernyataan umum atau pembukaan. Ingat, pada suatu teks eksplanasi, pernyataan umum atau pembukaan terdapat pada paragraf pertama. Pernyataan umum berisi tentang topik yang akan dibahas pada teks tersebut. Jika kita membaca judul dan paragraf pertama teks ini, maka kita akan mengetahui bahwa teks ini membahas tentang listrik. Pernyataan umum terdapat pada kalimat berikut. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Jadi, pernyataan umum pada teks ini adalah listrik membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia.
berikutnya, coba simak lanjutan teks eksplanasi tersebut. Ini adalah paragraf 2, 3, 4, dan 5 yang merupakan bagian isi dari teks eksplanasi. Coba simak bagian paragraf 2 ini. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Pada paragraf ini membahas tentang pengertian arus listrik. Lalu pada paragraf ketiga, proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerimaan di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Pada paragraf ini membahas tentang proses penyaluran arus listrik. Lalu pada paragraf berikutnya, yaitu paragraf keempat, arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atas untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Pada paragraf ini membahas tentang rangkaian listrik. Lalu pada paragraf berikutnya, contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Pada paragraf ini membahas tentang contoh rangkaian listrik. Nah, dari keempat paragraf isi ini, kita dapat menentukan deret penjelas atau isi dari teks eksplanasi. Deret penjelas atau isi dari teks eksplanasi ini adalah pengertian, proses, penyaluran, rangkaian, dan contoh rangkaian listrik. Berikutnya, coba simak paragraf terakhir dari teks ini. Betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Paragraf ini merupakan bagian akhir dari teks eksplanasi yang merupakan bagian penutup. Bagian penutup berisi kesimpulan, saran, atau pendapat penulis. Tidak semua penutup teks eksplanasi berisi kesimpulan, saran, atau pendapat sekaligus. Terkadang hanya berisi kesimpulan saja, saran saja, atau pendapat saja. Namun, pada teks ini kita dapat menemukan ketiganya. Jika kalian perhatikan, bagian ini
Jika kalian perhatikan paragraf ini, terdapat bagian kesimpulan, yaitu pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Selain kesimpulan, paragraf ini juga terdapat pendapat dari penulis, yaitu bagian ini. Tanpa listrik, kita akan mendapat banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Pada paragraf ini juga terdapat saran, yaitu bagian ini. Sarannya, kita harus tetap bijaksana menggunakan listrik. Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu harap dapat membantu kalian untuk lebih mudah memahami materi teks eksplanasi ilmiah. Namun jika terdapat kesulitan, silakan bertanya kepada Bu Yayan dan Bu Nunu. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.